Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Syukur kepada Allah, pada malam hari ini saya Rahmat Junaidi kembali hadir untuk teman-teman semua. Insya Allah pada malam hari ini kita akan berbagi ilmu yang sebenarnya kalau saya bilang ini pertama kali untuk saya bawakan di Zoom ya. Jadi kalau di offline sudah pernah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjutkan untuk edisi Magnet Rezeki yang kedua, bagian kedua. Selalu bersalam, kita sampaikan juga kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya dia mengakhir. Amin dan rabbal alamin. Oke, terima kasih juga ya Bang Ian. Oke, baik. Nanti silakan chat aktif terlibat ya, silakan. Untuk ini kita buka chatnya itu open, namun nanti kita akan uh, masuk agar tertata tidak umum, maka itu masuk ke host dan co-host. Oke, baik, langsung saja kita langsung ke materi karena materinya nih panjang sebenarnya kalau diberikan. Ini bagian kedua. Bagian pertama semoga sudah menonton semuanya ya. Kalau yang belum bisa menonton rekamannya. Oke, saya save dulu. Oke, ini kenapa saya coba bagikan karena ini adalah bagian sebentar ya, saya coba dulu. Rekaman atau video tadi itu adalah sesuatu yang memang kalau teman-teman pernah menonton film atau membaca bukunya The Secret, itulah yang mereka coba berikan. Nah, kenapa saya coba berikan juga? Karena ini sebenarnya dahsyat memang, seperti yang teman-teman tonton tadi. Tapi kenapa ilmu yang begitu dahsyat mereka yang mencoba mendapatkan yang hasilnya itu luar biasa ya seperti yang ditonton tadi, mereka bisa buktikan kenapa kita tidak coba padahal kita punya sesuatu yang lebih nih. Nah, apa lebihnya? Nah, yuk kita coba langsung saja seperti yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu the power of positive feeling. Nah, ini adalah kunci rahasia yang kedua. Nah, kunci rahasia yang pertama apa? The power of positive thinking. Nah, di sini kalau saya perhatikan, alhamdulillah sudah banyak juga yang hadir. Ada yang baru pertama kali sepertinya nih berjumpa dengan saya. Maka tetap saya akan coba berikan profil diri saya, karena tak kenal maka tak aruf. Ya. Oke, profil saya, nah sudah keluar ya. Nah, ini dia. Rahmat Junaidi, saya berasal dari Pekanbaru Riau, saat ini tinggal di Kota Medan, tepatnya di Jalan Bunga Rinte Kompleks Guntur. Nah, kalau Bapak Ibu yang berada di Kota Medan, silakan mampir ke tempat saya. Nanti kita bisa ya berdiskusi. Ya, kenapa ke tempat saya? Ya, saya saat ini sedang mengelola suatu bisnis baru dan ini butuh waktu untuk fokus di sini yaitu cuci-cuci laundry express. Nah, mungkin yang mengikuti saya sudah tahu ya perkembangannya. Nah, saat ini kalau yang di luar Kota Medan kalau memang ada mau sharing boleh tetap ke WA saya. Ini nomor WA saya ya, boleh. Ini ada dua memang. Nomor yang cepat pas responnya yang ini ya, yang 7722. Kalau ini banyak isinya grup. Grup atau untuk sharing yang mana isinya wah itu banyak sekali masuk harus manja dan seperti. Nah, tapi kalau butuh cepat silakan ke 7722. Nah, ini media Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Nah, silakan di-follow dan di subscribe. Nah, nanti kalau ada yang mau diminta fallback silakan kontak saja ya. Oke, ini misi dan visi. Nah, Bapak Ibu sudah pernah belajar goal setting. Nah, ini saya ajarkan nih. Misi dan visi insya Allah barangkali di akhir tahun lah ya, atau masuk awal tahun baru kita akan bahas khusus goal setting. Nah, ini dalam hidup kita harus punya misi dan visi. Harus jelas ya. Alhamdulillah ini bagian dari yang saya lakukan saat ini, yaitu beribadah, belajar, dakwah, berbagi, dan bermanfaat untuk banyak orang. Masuk pada malam hari ini. Nah, berikutnya profil saya sebagai trainer dan mentor. Ini beberapa yang saya geluti saat ini. Nah, ini saya sebagai praktisi digital marketing, saya juga sertifikat BNSP digital marketing. Kemudian saya juga punya lini bisnis dan apapun yang saya lakukan ini, alhamdulillah ini masih aktif ya.
Nah, insya Allah ini aktif. Kalau nggak aktif ada juga dimasukkan. Karena saya suka belajar, makanya tadi kalau bulan depannya itu non akademis, ini saya menunjukkan bahwa kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang luar biasa. Kenapa? Karena teman-teman yang hadir tentunya ya ingin mendapatkan sesuatu. Makanya saya senang berbagi banyak yang sudah saya dapatkan dan itu ingin saya bagikan. Ya, ini salah satunya saya tunjukkan biar menyemangati, memotivasi ya teman-teman semua. Ya, kalau dibaca satu-satu, apa saja ini? Ya, banyak sekali Alhamdulillah. Inilah yang insya Allah akan saya bagikan salah satunya pada malam hari ini. Oke, ajakan kebaikan untuk kita bersama, komitmen agar kita betul-betul serius mengikuti materi pada malam hari ini. Yuk, 100% kita bersama ya, mulai dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita selalu berpikir, selalu mengingat Allah supaya hati kita juga tenang, supaya apapun yang kita jalin juga mendapatkan keberkahan. Kemudian pikiran terbuka di sini istilahnya gelas kosong barangkali sudah tahu ya bagaimana agar teman-teman di sini kalau pikirannya ini hanya ingin tahu melihat satu sementara sudah ngeblok ya ini sudah tahu saya ini apalagi Mandiri Rezeki udah ikut saya kelasnya nah, apakah parah ikut atau tidak nah sampai segitunya wah Allah ya kalau saya alhamdulillah saya senang belajar dan berbagi dan sebenarnya ini hanya nama ya rezeki. Kalau ilmunya ini ada beberapa tempat yang bisa saya dapatkan sama ya, ada kesamaan. Bahkan kalau bisa dibilang ilmunya juga sama mengaruh dari tadi mungkin dari film tadi The Secret, NLP apa semua itu arahnya sama ke sana. Jadi saya banyak belajar, nah saya ramu. Nah, hanya memang judulnya ini yang menarik nih. Ya kebetulan judul Magna Rezeki ini yang saya juga belajar salah satu sama kita itu Ustaz Nasrullah juga bahwa itu juga yang dibawakannya. Nah kalau dia sebut rahasia Magna Rezeki. Nah kalau saya cukup dari Magna Rezeki aja. Rahasianya ya saya bawakan tadi ada tiga ya. Tapi intinya saya gabung-gabungkan. Nah maka saya bawakan yang hari ini adalah yang kedua. Ini dari kalau teman-teman sudah mengikuti kayak apa ya bukunya Pak Nasrullah dan juga ikuti latihannya, maka insya Allah udah tahu nih. Tapi kalau mungkin belum, nah insya Allah ini semakin memantapkan kalian sudah ya semakin mereview lah barangkali ya. Jadi menarik rezeki dasar dengan cara Allah. Kita malam hari ini insya Allah kita sama-sama aktif, terlibat, antusias, ya ini yang ketiga, dan selalu bahagia sampai akhir. Nah, kenapa? Karena semua ini kalau dilihat apa coba? Positif. Dimulai dengan kita thinking tadi, positif thinking, kita berpikir positif. Selalu bahagia. Dan kita usahakan nanti bahagia itu, kita berpikir positif juga hati kita, yaitu positif feeling hari ini, kita belajar juga akan sampai akhir, insya Allah bahagia. Nah, seperti biasa saya selalu tanyakan kepada siapapun yang hadir pada malam hari ini, apa alasan alasan hadir di sini? Oke, silakan di chat ya. Boleh Bapak Ibu silakan chat teman-teman semua di sini apa alasan hadir di sini dan ini akan jadi bagian dari doa kita dan juga komitmen kita terlibat aktif dan juga Bapak Ibu teman-teman semua insya Allah dengan Bapak Ibu tuliskan ini inilah rahasianya. Kalau saya sudah sampaikan sebelumnya ada kunci 3B MHSB, makanya ini saya jadikan bagian dari yang selalu saya tanyakan ketika memulai seminar, webinar, ataupun training. Oke, silakan, chat, tuliskan. Yang sudah hadir, apa alasan hadir di sini? Masya Allah. Assalamualaikum. Untuk menambah wawasan ilmu marketing startup. Alhamdulillah. Yuk, semua yang menuliskan, silahkan dituliskan dan saya akan bacakan dan mari kita aminkan bersama. Ini bagian dari doa kita bersama. Ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, pada malam hari ini kami hadir di sini. Kami hadir di sini dengan maksud dan tujuan masing-masing punya. Namun alasan yang tepat yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang hadir di sini, ya Allah, ada yang ingin menambah wawasan ilmu marketing. Jadikanlah ya Allah, apa yang belajar pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ini. Dan juga ada yang menjadikan pada malam hari ini untuk mendapatkan kebaikan, mencari ilmu. Semoga betul-betul mendapatkannya
Dan juga ada yang ingin sukses menambah ilmu, semoga juga semakin sukses menambah ilmu. Dan juga ada yang ingin menjalin silaturahmi dengan orang-orang positif. Jempol. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang berkumpul di sini adalah orang yang positif, yang semakin positif dengan silaturahmi dengan sesama di sini. Ya Allah, kami bisa semakin baik, semakin positif tentunya. Dan juga ingin mendapatkan kebaikan untuk dunia akhirat. Amin, amin ya Allah. Aminkan ya teman-teman semua ya. Ya Allah, jadikan ini kebaikan untuk dunia akhirat kami. Amin ya Allah. Amin. Oke, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menuliskan, teman-teman semua. Ya, silakan kalau mau lanjut nggak apa-apa, tapi ini kita lanjutkan juga materinya. Oke, malam hari ini siapa nih, khususnya malam ini siapa yang tidak punya masalah? Nah, ini kalau ikut yang sebelumnya udah tahu nih jawabannya ya. Ada yang tidak punya masalah? Wah, nggak ada yang angkat tangan. Oke, kenapa punya masalah semua? Oke, ya kita rubah dulu. Sebelum kita mulai, yuk ganti. Kalau seandainya, apa tuh tadi mulutnya? Manyun. Nggak senyum. Manyun ganti dengan senyum. Yuk, semuanya senyum. Nah, kalau di training offline ini enak ini, kelihatan mana senyumnya. Tapi kalau online, kebanyakan off cam, tapi nggak apa-apa. Yang penting, di dalam masing-masing kameranya atau di handphonenya atau laptopnya semua senyum. Ayo, semua senyum. Oke. Masih ingat nggak pertemuan pertama atau part pertama kemarin? Kenapa kok ada masalah? Kenapa ya? Ada yang ingat kenapa kita itu punya masalah? Ada yang tahu jawabannya? Ayo, ayo, ayo. Kenapa? Kenapa kita punya masalah? Ada yang tahu jawabannya? Ayo. Ayo, di siapa? Di sini siapa yang tahu jawabannya? Masalah. Ayo ditonton diingat yang kemarin. Jawabannya apa? Ya, mau intermezzo, mau bercanda, mau apapun itu, tapi ada kebenarannya. Kenapa ada jadi masalah? Kenapa kita punya masalah? Karena di sana ada yang salah. Karena di sana ada salah. Kalau nggak ada salah, namanya bukan masalah dong. Betul ya? Ini biar kita bahagia. Sekali lagi, kenapa disebut masalah? Karena ada yang salah. Kalau benar, maka namanya bukan masalah. Jadi namanya apa? Ma benar. Oke, ini supaya kita bahagia ya. Oke, siap ya, senyum, semakin senyum berkah. Jadi, yuk, kalau kita nggak mau punya masalah, maka jangan ada yang salah kita lakukan dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya? Nah, kita belajar, kita kembali kepada, kalau kita yang muslim, kembali kepada syariat ya. Oke, siap ya, kita lanjut. Nah, ini dia, intinya kita, seperti yang kalau tadi nonton video di awal pertemuan, ya, apa sebenarnya? Kalau mereka bilang, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Mau jadi apa kita? Jadilah seperti itu. Nah, sama. Sebenarnya akan jadi magnet rezeki, akan jadi magnet bagi kita. Apa yang kita sampaikan itu, kalau mereka bilang alam semesta akan mengembalikannya kepada kita. Kalau kita, sebagai orang yang muslim, sebenarnya alam semesta itu oke lah, ada energi-energi yang luar biasa mungkin ya terkirimkan akan membantu semuanya itu, tapi ada yang maha luar biasa, ada Allah yang akan membantu menjadikan itu terwujud. Nah, untuk ini ada tiga bagian. Apa itu? Tiga bagian itu yang pertama kita sudah belajari positive thinking. Nah, bagi yang belum menonton rekaman videonya, silakan tonton. Memang kemarin sengaja saya hubungkan dengan ya menghasilkan cuan atau menghasilkan income dari handphone, modal handphone. Nah, itu supaya ada praktisnya. Jadi ilmu praktis, saya kan sebagai praktisi nih. Jadi bukan hanya mengajarin seperti yang umum teori, tapi ada praktisnya harus dipraktekkan. Nah, kita sudah tonton kemarin, bagi yang belum silahkan. Yang kedua, ada yang tahu? Nah, inilah dia yang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu positive feeling. Oke. Yang ketiga, positive motivation. Nah, kita langsung saja. Mau, tapi sebelum langsung saya coba mengingatkan lagi. Mental block kita itu sebenarnya terjadi karena positive thinking. Kita mikirnya takut duluan, khawatir duluan. Itu menghancurkan mental block banyak cara. Ya, karena banyak cara. Kita mau bagaimana, nah kita sendiri menentukan. Tapi saya kupas dulu sedikit apa yang dipelajari pada pertemuan pertama supaya mengingatkan.
kita mau jadi apa kita hari ini, nasib kita ditentukan dari mana? Ada yang ingat? Pikiran menjadi perkataan, perkataan akan menjadi tindakan. Dan selanjutnya tindakan jadi apa? Bagaimana? Ada yang ingat? Menghasilkan kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan, maka apa yang terjadi? Ada yang tahu? Menjadi karakter. Ini yang bahaya. Kalau sudah kita jadi karakter kita, ya akhirnya orang mencap kita ya pemalas, misalnya, dan lain-lain. Nah, maka itu akan mendatangkan nasib kita. Karena nasib kita berawal dari pikiran kita. Iya. Nah, ini akan diperkuat dengan iman atau keyakinan kita. Kalau keyakinan kita, yakin kita, waduh aku ini memang nggak bisa ini aku, wah kata-kata negatif saya udah payah mengucapkannya. BODOH misalnya untuk ini. Nah, itu karena kita yakin kita seperti itu akhirnya jadi. Apalagi dengan keimanan kokoh itu akan menentukan nasib kita akhirnya ya jadilah seperti itu. Nah, untuk menghasilkan mental block tadi, yang macam-macam caranya ya, salah satunya memperbanyak sugesti, auto sugesti. Atau kalau mau ikut saya kelas khusus outbound dan training, nah bisa dengan cara apa? Nah, saya belajar sama guru saya, salah satunya dulu pernah saya ikuti TDW, wow, patung ya berjalan di atas api. Ya, itu untuk menghasilkan mental block aja. Bahwa kita bisa, aku bisa. Nah, akhirnya setelah saya mencoba ini bisa, alhamdulillah saya juga bersama teman-teman membuat juga sekarang kalau yang butuh dari dinas tertentu atau dari kantor mau outbound sekalian mau acara ginian menghancurkan mental blocknya siap. Ini saya contohkan, wah ini sudah saya dengan teman-teman. Oke, berikutnya yang terakhir saya kupas tentang yang bagian pertama karena ini penting bahwa apa yang kita lakukan sebelum kita sampai ke positive feeling, pikiran kita harus kita tahu persis bahwa 88% itu yang mengontrol diri kita, pikiran bawah sadar, bukan tidak sadar ya, pikiran bawah sadar. Nah, ini akan membawa kita kalau seandainya selama kita dari kecil sampai sekarang berapa umur teman-teman? Ada yang 17, ada yang 27, 37, 47. Wah, kenapa sampai 47 atau 57? Kalau 47 berarti saya. Ya. Nah, itu terekam semua di bawah sadar kita. Nah, banyakkan mana nih, negatif atau positif? Ayo, banyak mana, negatif atau positif? Kalau banyak negatifnya, maka jangan heran kalau dalam kehidupan kita, sehari-hari kita, itu tanpa kita sadar dengan spontannya, dengan mudahnya itu terjadi, terucap, dan terpikirkan, dan akhirnya menjadi karakter tadi. Makanya kalau kita merasakan, kalau kita dari dulu mungkin kecil disering ditakut-takuti sama orang tua, ya saudara, ya, guru dan lainnya. Nah, itu besarnya penakut. Ada seperti itu. Nah, bisa nggak itu dirubah? Bisa. Tadi, ketika kita pikiran sadar kita masukkan itu. Kita akan menganalisa nih dengan pikiran sadar kita. Nah, itu kita masukkan sugesti bahwa saya bisa, saya hebat, saya sehat, aku lebih baik hari ini. Aku, apapun itu, katakanlah. Nah, pikiran kita sudah kita kuatkan nih. Tapi itu tidak cukup, teman-teman. Nah, barulah kita masuk pada materi malam hari ini agar semakin mantap kekuatan pikiran kita, maka kita masukkan dengan kekuatan the power of feeling. Bagaimana perasaan kita? Positif atau tidak sekarang ini? Makanya saya berusaha untuk menghibur, ya membuat ya kalau lucu-lucu, kalau enggak apa-apa. Tapi itulah intinya ya bagaimana positif hati kita, perasaan kita. Oke, ilmu insya Allah kita mulai. Yang pada malam hari ini kita harus kuatkan kekuatan perasaan kita, the power of positive feeling. Nah, kekuatan perasaan ini bisa kita coba. Ya, ayo, ingat ya tadi, komitmen ya kalau bisa dipraktekkan, ikut terlibat. Yuk sama-sama, saya minta ya ini please lakukan walaupun tidak on cam. Coba pasang sekarang muka cemberut. Muka cemberut, teman-teman nanya tahu cemberutnya gimana? Cemberut secemberut-cemberutnya. Coba, ayo pasang muka cemberut. Udah, pasang muka cemberut. Kemana muka cemberut? Gini. Gimana ya? Nanti enggak. Pasang muka cemberut, udah. Nah, udah. Lalu bayangkan hal-hal yang paling indah yang pernah dirasakan dalam kehidupan teman-teman. Oke, cemberut, deh, cemberut. Terus bayangkan hal-hal yang paling indah. Gimana? Apa rasanya? Ayo dicoba dulu, jangan bilang jalannya.
janganlah ini. Coba dulu biar terasa. Jadi kita eh, acara kita sharing ini ada rasanya, ada manfaatnya. Gimana kira-kira kalau kita coba cemburu tapi membayangkan hal-hal yang bahagia? Enak? Gimana kira-kira? Terasa ya? Nggak dapat ya? Nggak bisa ya? Tetap tidak bisa. Oke, silakan di chat. Apa yang dirasakan? Oke, sulit. Wah, rasa cemberutnya hilang. Ya, agak sulit memang kalau kita cemberut, tapi yang kita bayangkan perasaan bahagia. Nah, yang nggak bisa sama, saya juga nggak bisa. Saya juga nggak dapat gitu. Makanya kita kalau di positive thinking, terkadang kita sudah dikuatkan nih kalau teman-teman ikut belajar kemarin. Bisa, aku bisa, bagus, bagus, bagus. Nah, sekarang kalau kita coba nih dengan gerakan, tindakan, dan perasaan dan kata-kata, itu semua mempengaruhi. Kalau kita coba, misalnya gini ya, kita menatap ke atas. Nah, oke. Terus teman-teman menatap ke atas, senyum. Terus bayangkan aku sedih, hari ini aku sedih, tapi menatap ke atas dan senyum pula itu. Dapat nggak? Nah, kita coba, kalaupun oke lah kita bilang kata, bisa, aku sedih, tapi nggak dapat dia. Atau kalau kita menunduk, aku bisa. Nah, coba kita menunduk, aku bisa. Wah, nggak dapat dia. Oke, suara saya hilang. Cek suara. Apakah suara saya masih ada? Cek, cek. Ada ya? Oke. Terima kasih yang sudah melaporkan. Mungkin di sana ya sempat terputus. Oke. Nah, oke. Ada yang bocor. Oke, baik kita lanjut. Nah, jadi kita harus positif nih. Perasaan kita, kekuatan perasaan kita ini kalau teman-teman baca bukunya siapa tuh Kuantum Ikhlas, ada yang pernah baca Kuantum Ikhlas? Apa tuh Pak RB Sentanu ya, itu mengungkapkan bahwa medan elektromagnetik jantung itu 5.000 kali lebih besar daripada otak. Dan jantung memiliki 40.000 saraf neuron yang membuat jantung seperti memiliki otak juga, Mas. Ini jadi semua banyak yang kita bisa pelajari, kita gunakan nih sekarang, mau di mana. Nah sekarang, kalau kita sudah masuk kepada positive feeling, artinya perasaan kan ya. Nah perasaan itu bagaimana? Positif. Sebenarnya perasaan yang positif. Nah, masalahnya kan seperti ini tadi kita tunjukkan, yuk, bentuknya gimana, cemberut atau senyum. Nah, perasaan yang positif. Jadi, teman-teman, perasaan itu bisa mengendalikan pikiran kita. Ketika kita mengatakan, begitu aku bahagia, pikiran kita otomatis, ya. Kalau kita coba dengan pikiran hanya mengucapkan, aku bahagia, tapi perasaan lagi sedih, itu agak terasa lebih berat. Tapi kalau kita lagi sedih, itu otomatis dia akan gitu kok pikiran kita. Nah, jadi perasaan itu bisa mengendalikan pikiran kita. Jadi dua-duanya kalau bisa, pikiran dan perasaan itu harus jalan, harus sama, positif sama-sama positif. Jadi kalau kita perasaan yang sudah positif, insya Allah kita akan lebih tenang dalam menghadapi apapun, teman-teman. Nah, teman-teman pernah mungkin, ini contoh ya, ketika kita berutang, utangnya ke lembaga keuangan yang ada ribawinya lah kita bilang ya, di mana atau sekarang pinjol, tapi pinjol online ya, nggak ini nggak pinjol lah ya, yang pinjaman utang yang mana kalau kita telat bayar di telepon-telepon, dan kalau seandainya udah lama nggak bayar, akhirnya sampai didatengin. Ada yang seperti itu? Ada yang punya utang masih? Nah, ya, kalau yang masih punya utang, yang apalagi utang riba, semoga cepat lunas ya. Nah, ceritanya begini, ya ada Pak apa namanya, Pak Badu lah ya, dulu tuh kan si Badu, dia terlilit utang. Nah, karena terlilit utang, debt collector, nah, kita bilang dulu DC ya, atau yang nagih ya, kalau kita sebut aja DC. DC itu datang ke rumah untuk menagih utangnya. Tapi apa yang biasa terjadi? Selalu mengelak, selalu menghindar, nggak ada di rumah. Nah,
karena selalu mengelak, kita nggak tahu ya kalau pernah saya cerita juga, kalau yang mungkin ini pernah ikut seminar saya, fundamental apa, seminar fundamental penyelesaian utang riba, nah itu dapat tuh. Karena ada yang kita ketahui konsekuensi kalau kita melakukan utang riba. Ya salah satunya itu gelisah di malam hari, terhina di siang hari. Nah, kalau mau lebih lengkapnya nanti bisa ikut di seminarnya, itu murah, sangat murah, tapi ilmunya banyak yang saya dapatkan dari 3 pemateri. Nah, tapi ini saya nggak bicara itu dulu, nanti aja. Tapi saya satukan contoh, salah satu contoh yang ada ketika berutang, ya kan, menghilang atau tidak mau dihubungi, didatangin tidak ada. Nah, suatu waktu Pak Badu ini pergilah ke supermarket. Nah, supermarket apapun bebas lah. Tiba supermarket pas mau bayar. Nah, selesai bayar, terus kan balik nih. Pas balik tiba-tiba tuh yang terlihat ternyata adalah si DC tadi atau the collector tadi. Kalau kondisi Pak Badu yang sudah perasaannya itu apa bagaimana kira-kira perasaannya kalau jumpa the collector itu selalu menghindar dan terjadi pasti perasaannya itu kalau nggak menentu ya apa yang terjadi ada yang tahu kalau seperti itu otomatis pasti dia akan merespon yang negatif. Nah, kalau udah merespon negatif, itu akhirnya ketakutan yang muncul. Nah, Pak Badu akan semakin ada saja alasannya dan akhirnya ya malu sendiri kan. Nah, jangan sampai ini pernah terjadi sama temen dulu didatangin sama debt collector itu sampai berantem. Tapi ini contoh kasus ya, contoh kasus saja. Nah, sekarang kita coba rubah. Kita belajar di malam ini apa? Positive feeling. Bagaimana perasaan kita agar selalu positif. Jadi ketika punya masalah itu positifnya itu kita bawa dulu feeling kita, perasaan kita. Nah, jadi kalau kondisi tadi contoh pas balik badan ketemu sama debt collector. Ini orang-orang yang mengejar saya nagih utang saya. Terus apa yang terjadi kalau kita punya perasaan yang positif? Ada yang tahu gimana? Pas balik badan, ups, oh Bapak Desi, apa kabar Pak? Bapak selama ini kemana saja? Saya selalu datang ke Bapak nggak ada. Oh iya Pak. Nah ini beda kan ya kalau agak keras itu berarti si Desinya ngomong. Nah, kalau yang tadi karena hatinya, perasaannya sudah belajar ilmu ini positif. Oh iya Pak, saya punya kesibukan, kerjaan saya banyak, sehingga kalau Bapak cari saya, ya mungkin jarang jumpa. Hubungin saya juga kadang saya nggak bisa dihubungin. Ya mohon maaf ya Pak ya. Ya, tapi memang itu Pak, Bapak pembayaran Bapak udah lama nih, udah nggak ada pembayaran. Oh iya Pak, saya akui memang itu salah saya. Saya tidak membayar tepat waktu. Insya Allah nanti akan saya coba usahakan. Kira-kira apa yang terjadi? Oke, mungkin si Desi tetap aja kan biasanya kan agak eh, tinggi ininya dan untuk ya tapi kami mau secepatnya. Kalau bisa kan. Oh ya Pak, tenang Pak. Saya di sana Pak ya kita ke sana sama Pak. Itu supaya menghindarinya. Nah Pak, begini Pak, saya saat ini alhamdulillah ini sedang lagi proses. Insya Allah saya dapat langsung saya bayar. Enggak Pak, tenang aja. Nah, akhirnya apa yang terjadi? DC-nya akan ikut karena energi positif, perasaan-perasaan yang positif dan apapun tadi di sekitar yang positif, maka akan membawa energi itu sampai kepada si DC juga. Akhirnya apa? DC pun akan melunak dan DC pun akan akhirnya memberikan. Akhirnya apa kira-kira kejadiannya? Ya, oke Pak, kalau begitu kami tunggu cepat. Oke Pak, siap Pak. Nah, ini contoh kalau kita sudah feeling. Kalau udah positif feeling gitu, enaknya ya tadi santai, gitu, tenang aja, nggak ada yang perlu dikhawatirkan ketakutan itu hilang. Kayaknya ketemu orang tuh seperti ini, jangan lagi seperti ini ya. Jadi masalah tadi karena ada yang salah, ada kita akui juga kita tahu salah, tapi kita jangan sampai harus lari. Nah, ini tetap senyum ketika menjumpai siapapun ya senyum ini. Yang ini turunkan ya, hilangkan yang cemberut tadi. Oke, berikutnya apa? Yang penting lagi, menurut dalam pembelajaran ini kita harus
ketahui ada kekuatan syukur. Nah, ini saya alhamdulillah ya. Ini salah satu kekuatan syukur ini luar biasa. Kalau kita setiap hari, setiap waktu kita ingat bahwa kita hidup ini karena kesempatan yang diberikan oleh Allah, maka insya Allah akan tenang hidup ini. Dalam buku The Secret atau film The Secret tadi, itu ada Rhonda Byrne ya, itu menyebutkan bahwa melalui semua apa kalau yang telah saya baca dan alami dalam hidup akan menggunakan rahasia ini, kekuatan syukur lebih menonjol dibandingkan yang lain. Mereka sendiri itu mengatakan kekuatan syukur, ada syukur yang dia sampaikan. Padahal kita tahu ya kalau dari barat sana syukurnya kemana gitu ya. Tapi dia tahu artinya ada rasa-rasa ya rasa syukur yang itu membantu akan meningkatkan energi positif dan lain-lainnya. Nah, kenapa kita tidak? Makanya kita harus pastikan diri kita harus bisa selalu bersyukur. Nah, kalau kita lihat ini saya coba masukkan di sini bahwa bersyukur itu dalam nah, kita pernah baca ini ya sama-sama teman-teman ya. Di ini surat Ibrahim ya ayat 7 dikatakan yang artinya dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Nah, jelas kan kenapa kita tidak mencoba bersyukur kalau kita yang muslim jelas-jelas ini dikatakan di Al-Qur'an ayat surat Ibrahim ayat 7 bahwa Allah akan menambah nikmat kepada mereka yang bersyukur. Makanya yuk sama-sama kita bersyukur. Paling mudah yuk kan alhamdulillah. Oke, berikutnya ini banyak materinya padat. Dan nggak mungkin semuanya dikupas. Tapi karena teman-teman belajar pada hari ini, saya akan ambil inti-intinya. Nah ini kemarin sudah sempat saya singgung, tapi karena waktunya nggak cukup, maka saya buatlah bagian kedua ini. Kemarin sudah saya sempat singgung ini, apa itu paradox of candy. Nah, ini bagi yang pernah belajar rezeki atau pernah ikut pengawasan Rasulullah, maka tahu nih, apa itu paradox of candy. Ada yang tahu? Ya, seperti gambarnya lah ya. Ini ilustrasi contoh saja yang saya sampaikan. Nah, contoh, ini ambil dari kantong kantong celana atau kantong baju nih, saya keluarkan. Wah, saya keluarkan. Nah, ini contoh aja nih. Ini adalah permen, ya. Permen yang sudah terbuka, sudah tidak ada lagi bungkusnya. Nah, permen ini saya kasihkan sama bapak atau ibu. Ini ambil permen yang sudah tidak dalam bungkusnya dari kantong saya ikhlas memberikannya. Betul-betul ikhlas. Kira-kira orang ketika kita kasih permen dalam dari keluar dari kantong kita dilihatnya dan tidak ada lagi bungkusnya, nih ambil bapak silakan pak ini mau permen, kira-kira mau atau tidak? Apa jawabannya? Yuk, silakan aktif. Mau nggak kalau bapak ibu ditawarin seperti ini? Mana permennya tidak terbungkus dan itu dikeluarkan dari kantong saya. Ada yang mau menerimanya? Silakan di chat. Yuk kita aktif sambil ngechat boleh ya. Nah, biar kita tahu juga nih masih ada nggak orangnya nih. Ini rame tapi nggak ada orangnya kan nggak asik juga. Nah, biasanya apa yang terjadi? Ya, apa agak ogah ya, agak nolak ya, nolak, nggak mau. Ya, semua itu apapun biasanya seperti itu betul Bu ya, betul Pak ya. Dia lebih banyak orang nolak, tidak mau, mohon maaf, maaf, terima kasih gitu ya. Nah, walaupun itu mungkin candy atau permen yang dari Arab benar, atau dari atau dari luar negeri, tetap aja rasanya gimana risih ya. Nah sekarang saya keluarkan lagi, saya ambil lagi, oh iya, ini rupanya udah keluar dari bungkusnya ya. Oke, terus saya ambil lagi, wah ini yang ada bungkusnya, yang ada bungkusnya contoh aja nih. Oke, nah kalau dibuka, nah sama, isinya ada permennya. Ini contoh aja. Nah, terus dikasih diambil, oke terima kasih. Kira-kira mau nggak terima? Mau ya, oke. Terima kasih diambil. Ketika sudah diambil permennya dibiarin aja enggak kan ya. Akhirnya permennya dibuka bungkusnya. Ini hasil bungkus nih seolah ada bungkus. Dibuka bungkusnya. Oke, keluar isinya. Isinya apa? Sama. Isinya sama seperti yang ditawarkan ditawarkan pertama kali.
Tapi kenapa yang kedua langsung terima? Kira-kira nih, kalau Bapak Ibu nih sebagai orang yang menawarkan, ya kayak saya, ditawarkan pertama nolak. Nah, sekarang begitu udah ditawarkan sama isinya, diterima, terus dibuka bungkusnya, permen yang diambil, terus bungkusnya dibuang. Dibuang. Apa yang aneh? Tadi saya kasih tanpa bungkus, nggak mau. Sekarang saya kasih bungkusnya, tapi percuma aja bungkusnya malah dibuang. Ini nggak menghargai ya yang saya kasih. Apa bedanya kalau toh bungkusnya juga dibuang? Nah, ini hanya ilustrasi pencontohan juga. Ini luar biasa ya Ustaz. Kepada kita bahwa kalau kita sadari seperti itulah kejadian yang Allah kasihkan. Kalau seandainya kita tersinggung dengan apa yang kita berikan karena langsung kepada tadi yang diterima, kita nggak mau. Tapi ketika kita kasih yang ada bentuknya, itu kita mau. Sementara kita buang juga itu bungkusnya. Maka inilah yang kita coba sadari. Ya, seperti ini sering kita coba alami. Sekarang yang kita sukai isinya ke bungkusnya. Kita sukai isinya. Sekarang bungkusnya kita buang. Nah, dalam kehidupan kita, sering kita melihat apa yang terjadi ya pada diri kita. Ya, proses-proses yang terjadi eh, dalam kehidupan kita ini, Allah memberikan rezeki dengan cara yang tidak kita ketahui. Suara yang jelas, oke. Semoga yang lain jelas ya. Jadi Allah memberi rezeki dengan cara yang selama tidak kita tahu ya Pak Ibu. Makanya menjadi rahasia bagi banyak orang bahwa Allah itu memberikan rezekinya dengan bungkus-bungkusnya yang tidak kita tahu. Bahkan Allah membungkusnya rapat-rapat sehingga kita tidak tahu nih bahwa ini ada sesuatu yang lebih dahsyat atau sesuatu yang lebih baik di balik itu. Nah, mungkin kita merasa, wah, memang tadi yang dibuang itu nggak kita butuhkan. Nah, tapi itulah kita nggak tahu di balik itu. Yang tidak kita suka itu. Mama, yang tidak kita suka itu ternyata ada sesuatu di balik itu. Ya, contoh masalah kehidupan kita banyak ya. Tadi kita utang, tak selesai-selesai. Kita utang untuk buat usaha, tapi usaha kita enggak maju-maju. Nah, padahal di balik hal yang kita suka itu, Allah selalu menyimpan rezeki yang tidak diduga-duga. Dan itu ada yang hal-hal yang mungkin yang lebih baik Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita ingat salah satu hadis ya itu mengatakan sesiapa yang ingin diberi kebaikan oleh Allah maka akan mendapatkan dulu ya seperti musibah dan lain-lainnya, cobaan, ujian. Bagaimana proses pembagian rezeki itu kalau ada orang datang bawa paket nih ke rumah kita. Nah, saat paket itu datang, terus kita lihat nih, wah kok sudah terbuka? Kita apa biasanya komplain. Ini kenapa paket yang harusnya lengkap ini malah sudah terbuka? Nah, biasanya kita ketika datang itu, kita langsung ngomel itu kepada si pengirimnya. Ini ada masalah apa ini? Kok saya menerima seperti ini? Yang membawa paket yang akhirnya yang kena bully kita, kena pameran kita. Nah, padahal di balik itu kita nggak tahu nih apa hal-hal yang rahasia. Ya bisa jadi malaikat juga datang berikan kebaikan dan ada paket-paket rezeki yang terbungkus yang kita nggak tahu datang pada kita ternyata kita malah mengusirnya atau udah pergi saja saya nggak mau terima kenapa karena tidak lengkap. Nah, padahal dia sudah susah payah datang untuk membawa paketnya kepada kita. Nah bisa saja memang bungkusan yang indah yang tertutup yang rapat yang membungkus itu semua tidak kita butuhkan tapi itu padahal sepaket dengan isinya yang kita akan ambil atau kita butuhkan. Nah, yang datang malah kita tolak, malah akhirnya kita nggak dapat sama sekali. Nah, inilah yang terjadi ya dalam kehidupan ini. Bagaimana ketika teman-teman mungkin merasakan banyak contoh lah ya,
eh, ada seseorang mungkin kalau dalam bekerja suatu waktu tiba-tiba di PHK misalnya. Nah, langsung kita biasanya apa? Langsung marah, langsung ngomel, macam-macam lah. Padahal bisa saja di balik itu ada yang Allah kirimkan. Ada bungkus rezeki yang dibawa oleh malaikat malaikat Mikail ya, yang bahwa ada yang lebih baik di balik itu. Nah, tapi kalau karena kita sudah ngomel, ini memang ajarnya macam-macam, akhirnya apa? Lari dan tidak rezeki itu tidak bisa kita terima dengan baik. Nah itu contoh. Ada juga mungkin ya, kalau ya, kalau teman-teman, kalau di sini kalau saya buka cuci laundry express sekarang ya, orang kalau nyuci itu sekarang udah alhamdulillah udah gampang ya, tinggal bawa ke laundry, tinggal cuci, kering, selesai. Nah, coba kebayang nggak Bapak Ibu kalau ibu-ibu nih ya, menjemur pakaian nih, baru nyuci, jemur, terus baru jemur, pas balik, tiba-tiba hujan. Trrr. Biasanya apa yang muncul? Ngomel. Ah, jangan sampai keluar macam-macam kata-katanya. Nah, padahal kita ngomel, ngeluh, menyesal, itu gak ada gunanya. Bisa saja hujan terus menerus, padahal itulah bungkus rezeki yang dibawa oleh malaikat Mikail. Yang pada akhirnya pergi begitu saja karena kita tidak mau menerimanya. Karena rezeki yang harusnya mungkin kita terima lebih baik, ya karena kita sudah mengeluh, mengomel, marah duluan, akhirnya ya tidak lagi kita dapatkan. Seperti itulah mungkin contoh-contoh dari sahabat yang panjang itu aja ya. Nah, berikutnya apalagi yang penting juga saya coba tampilkan di sini, bahwa mungkin Bapak Ibu ada yang pernah membaca buku atau mungkin melihat ya, Dr. Masaru Emoto. Ada yang tahu? Ada ya. Apa yang luar biasa dari eh, Dr. Masaru Emoto itu? Dia menunjukkan ada bukti ilmiah ya tentang, ya salah satunya positive feeling lah, kita bilang perasaan bukan thinking, karena perasaan kita yang membawakan ke sana. Apa itu? Air. Air, ketika air itu diberikan kata-kata baik, misalnya terima kasih atau thank you ya. Nah, kemudian Dr. Masaru Emoto ini membukukan ya secara khusus. Nanti setelah itu difotonya, setelah difoto, kemudian tampaklah gambar-gambar yang beraneka ragam. Nah, kalau gambar yang kita tuliskan kata-katanya positif, yang bagus, maka hasilnya bagus. Maka kalau di sini menyebutnya energi berlian, mas, seperti ini ya. Energi berlian, Masya Allah. Ini kalau kita tuliskan kata-kata thank you, terima kasih, maka ketika nanti di foto dilihat hasilnya itu seperti ini. Jadi kalau kata-kata doa dan yang baik, nah itu seperti ini. Love, nah, itu seperti berlian. Kristalnya bagus. Nah, tapi kalau kita buat yang buruk, yang negatif, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau sebelumnya ya. Ini kalau kita doakan. Makanya kita mungkin yang umat muslim tahu ya, bahwa Rasulullah pun pernah dan ketika ada yang sakit maka dibacakan doa, doa Fatihah. Nah, jadi itu adalah satu contoh yang ternyata seperti inilah hasilnya. Dan ini Dr. Ahmad Soremoto sudah membuktikan. Nah, ketika kita sakit, perasaan yang kita rasakan detik-detik ini, kita untuk kebaikan yang positif kita sampaikan, kita bacakan, maka hasilnya muncul. Nah, itu ya kalau bisa dibilang karena energi yang ada di alam ini ya, kita buat energi berlian, itu akan keluar. Nah, luar biasa ya teman-teman ya. Nah, kita percaya atau tidak, saya pernah membuktikan lagi. Karena saya kan banyak belajar, jadi mana rezeki salah satunya saja yang saya tampilkan. Tapi di luar itu saya banyak belajar, dan satu contoh, kalau saya orangnya kan penasaran, kalau dengan air tidak bisa saya buktikan, karena kan harus dibukukan dan di foto khusus, dia harus melihat airnya molekulnya. Nah, kalau saya buktikan dengan apa? Saya ambil nasi. Nah, nasi bukan nasi ya, beras yang sudah dimasak jadi nasi. Nah, nasi ini saya masukkan dua wadah, satu dalam gelas ya, kawan lah. Nah, satu yang saya tandai dengan yang positif, satu yang negatif. Kata-kata baik itu dikatakan setiap pagi dan sore. Nah, waktu itu saya punya kedua anak. Oke, oh, baterai dulu. Oke, silakan. Nah,
Setiap pagi itu saya minta anak saya, istri, dan saya sendiri mengatakan kalau yang ada tulisan baik, katakan hari ini aku hebat. Nah, atau katakan sama dia juga, kalau yang baik, bagus, cantik, hebat. Nah, dua orang, satu dua kata cukup, tiga kata cukup. Nah, yang buruk gitu juga, jelek, bau, busuk, apa macam-macam, kurang ajar. Pokoknya yang nggak bagus lah. Nah, ketika kita sampaikan, itu saya teruskan hampir seminggu, dan Bapak Ibu luar biasa hasilnya. Nah, cuman saya tadi masih belum menemukan hasilnya. Insya Allah nanti kalau sudah dapat, part ketiga, minggu depan kalau memang kita bisa bertemu lagi, saya akan coba berikan bukti bahwa saya sendiri mempraktekkannya. Jadi nasi itu hasilnya pun berbeda. Nah, bahkan saya pernah nyoba tuh waktu anak saya pernah praktek di sekolahnya ada, kalau kami nyebutnya kacang hijau, kacang padi atau apa itu ya. Nah, itu kan kalau dimasukkan diletakkan di kapas berair, apa yang muncul Bapak Ibu, dia akan tumbuh. Nah, itu juga saya praktekkan sama anak, sama keluarga. Itu juga hasilnya berbeda. Nah, silakan ya, ini masing-masing punya ilmu. Kalau mau, kayak saya kan suka mempraktekkan, saya bilang tadi, makanya itu saya. Nah, tapi itu satu, kemarin positif thinking sudah belajar ya, ketika kita melakukan itu harus betul-betul punya keyakinan. Karena keyakinan itu energinya yang diberikan sampai. Kalau kita mengatakan, tapi kita nggak yakin, kita ini bagus, 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 tapi kita itu nggak ada bagus. Itu net, jadi hilang dia. Itu sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Yakinlah, karena Allah Maha luar biasa. Kenapa? Karena Bapak Ibu, ini saya keluarkan salah satunya di surat Hud ayat 123, dikatakan, dan kepunyaan Allah lah apa yang goib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Jadi kita serahkan semua itu, keyakinan yang goib, hanya Allah yang tahu, dan Allah yang bisa buktikan, Allah bisa menjadikan itu lebih baik atau berbeda apapun hasilnya, karena Allah. Makanya saya selalu sampaikan itu. Ya, saya cari di Al-Quran juga. Nah, berikutnya, yang luar biasa lagi, mungkin ada yang pernah ikut Magnet Rezeki dari setengah dua, ada yang luar biasa, tapi saya juga pernah temukan bukan hanya di buku Magnet Rezeki, saya juga pernah dengarkan dari yang lain, dan itu bisa dibilang nggak jauh berbeda atau apa ya, saya nggak tahu mana yang dulu maksudnya, tapi intinya sama. Nah, kalau di sana dua, kebetulan saya mengupas ini Magnet Rezeki, ada namanya ilmu garpu tala. Apa itu garpu tala? Nah, mungkin tahu lah ya sebagiannya, kalau ada energi, kalau kita siapkan gitu, nah itu sampai ke yang sebelahnya atau yang lainnya. Nah, temukan solusi persoalan itu bisa terjadi, ya insya Allah dengan keyakinan kita, maka insya Allah bisa terjadi. Tapi ingat, keyakinan kita pribadi ya Bapak Ibu ya, keyakinan diri kita, insya Allah bisa terjadi. Nah, saya orangnya suka mempraktekkan apa yang saya pelajari. Begitu saya dapat dari Rasulullah, itu saya coba juga. Dan saya pernah waktu itu punya utang, alhamdulillah utang saya nggak sebanyak orang lain. Kalau saya punya utang hanya 1 miliaran ya. Nah, pernah waktu itu saya ingin menyelesaikan utang saya. Saya ingin melakukan, kalau saya pernah belajar dalam Sabtu hari, pernah tahu, kembali ke titik nol bukunya itu, kalau bukunya ya, dan banyak lagi buku lain itu. Nah, kalau judul apa, jurusnya itu amputasi namanya. Jadi yang saya lakukan itu jurus amputasi. Kalau jurus amputasi, ada yang tahu? Nah, amputasi itu menjual aset yang kita miliki untuk langsung langsung selesai. Utang kita insya Allah bisa tertutupi langsung dengan apa yang kita miliki itu. Nah, sekarang banyak orang masalahnya punya rumah, akhirnya KPR, dan sekarang terlilit utang nggak bisa bayar, tapi dipertahankan terus. Padahal rumah yang dia beli bisa saja harganya saat ini, karena sudah berjalan tapi belum selesai, kan rumah bisa biasanya 10 tahun, 15 tahun. Kalau udah berjalan 5 tahun, itu harga udah naik. Tapi karena tadi tidak mau melepaskan melekatan, akhirnya mempertahankan. Nah, saya alhamdulillah sudah dapat ilmunya, bahwa saya tidak mau terkena dosa riba, maka saya harus selesaikan secepatnya. Dan saya coba jual. Bayangkan Bapak Ibu, saya punya rumah waktu itu, saya beli 3,5, 305, 300 ya, 300,
juta, itu 300 juta lebih, lah kita anggap ya, 350. Waktu itu sudah berjalan hampir 5 tahun. Nah, kalau ditanya sekarang, itu nilainya sudah mendekati 700. Nah, tapi waktu itu karena saya memang butuh, saya cobalah jual nggak usah 700, 6,5 aja. Tapi ternyata waktu tahun berapa itu ya, 2016. Dari 2015 sebenarnya saya udah mulai, tapi masih belum masih belum iklan, belum pasang spanduk. Tapi saya coba jual-jual, nggak bisa. Akhirnya saya coba jual dengan pasang iklan, saya buat spanduk. 650 nggak mau, 600 nggak ada juga. Ada yang nawar, tapi nggak sanggup. Akhirnya saya turunkan 500. Dan itu pun masih keberatan Bapak Ibu. Nah, sekarang setahun udah berlalu. 2016 waktu itu saya akhirnya mendapatkan ilmu satunya ini. Nah, mendekati 2017 ya, kalau salah satu akhirnya saya cobalah ilmu ini salah satunya. Apa itu ilmunya? Ada yang tahu? Nah, ya kita coba praktekkan. Nanti saya coba ceritakan lagi. Oke, mungkin kalau praktekkan nggak mungkin sekarang ya. Langsung saja, yaitu kita menggunakan media. Salah satunya yaitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Al-Quran ini selama ini kita mungkin tidak tahu, atau kalau memang ada selama ini hanya untuk dibaca, ya kan? Itu pun tidak pakai artinya, sehingga nggak tahu apa yang terjadi, apa artinya di apa yang kita baca. Nah, waktu ini saya belajar mendapatkan ilmunya. Ketika saya punya masalah, kenapa udah setahun lebih ini saya coba jual saya biar saya lunas utang riba saya, tapi utang saya nggak lunas-lunas, tapi dari mana uangnya nggak ada. Kalau mengharapkan gaji nggak bisa cukup, ya. Nah, alhamdulillah itulah dapat ilmunya. Kebetulan saya tanya juga, apa itu belum 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 kejadiannya, kita lakukan dulu ini. Apa yang dilakukan? Nah, Bapak Ibu, kita Rebus boleh simak baik-baik, karena apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu boleh nanti lakukan. Karena ini ilmu saya temukan, alhamdulillah di sama Solo ada, dari yang lain juga ada. Jadi artinya ya tidak terpaku kepada satu tempat saya mendapatkan ilmu ini. Artinya ya bisa dipakai lebih mantap, lebih baik, karena ada beberapa sumber gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan? Jadi ketika kita punya masalah, apalagi waktu itu saya sudah merasakan 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, kenapa lah nggak laku-laku. Padahal harganya itu sudah saya turunkan jauh, dari 700 sampai kepada waktu itu sampai apa, enggak sampai 500, 500 lah paling itu, enggak. Jadi udah jauh berkurangnya. Saya nggak mikir lagi, biarlah. Karena harga mentok aja lah, karena beli 3,5 itu kan kosong. Waktu itu saya beli rumah ruko ya, 2 lantai, kosong, artinya belum di lantai, lantainya masih lantai kasar, harus dikasih keramik lagi, terus dicat lagi, terus dibuat lagi kanopi dan lainnya, itu kalau total habis juga 800-an. Akhirnya saya jual nanti pas tengah, enggak juga laku. Saya coba lah dapat ilmu itu. Apa itu? Nah, silakan teman-teman nanti boleh coba, tapi ya bagi yang mau, ingat satu pesannya, keyakinan tadi. Positive thinking, positive feeling. Itu tetap harus jalan. Apa itu? Ya, pertama, pastikan bahwa kita kalau memang punya masalah, ngambilnya itu ke Allah. Curhatnya itu ke Allah. Nah, kalau curhat ke Allah, mungkin Allah tidak bisa memberikan langsung jawaban, maka media ini semoga bisa membantu ya. Ini yang kita yakini tentunya. Kenapa? Energi dan Allah yang menggerakkan itu semua karena Allah. Nah, jadi apa? Bapak Ibu boleh tuliskan atau boleh betul-betul niatkan, hari ini aku akan mencoba, ya Allah minta bantuan. Aku butuh jawaban. Jadi silakan dituliskan atau dikuatkan niatnya di pikirannya, dan ketika mulai curhat nanti sama Allah, maka Al-Quran sebagai insya Allah akan jadi panduannya. Ya kalau saya bilang, karena ada juga yang bilang pakai Al-Quran biasa, nggak pakai terjemahan. Kalau saya pakai terjemahan malah waktu. Jadi pakai Al-Quran biasa atau Al-Quran terjemahan silahkan. Nah, tapi gunakan adabnya biar semakin bagus. Pertama, setelah kita siapkan Al-Qurannya, ambil wudhu. Ambil wudhu dulu, ambil Al-Qurannya, siapkan. Jangan dibuka, masih tertutup. Al-Qurannya tutup. Nah, kemudian kalau lebih baik sholat, ya, atau habis sholat wajib. Wajib sholat sunnah, kalau bisa ini lakukan. Tapi kalau nggak juga boleh nggak tanpa itu, ya itu silahkan. Ini kan bukan ada keharusan, bukan ini rukun, bukan. Ini hanya bagi yang mau mencoba, ya itulah. Tapi tetap tadi tadi ya, positive thinking, positive feeling. Nah, setelah sholat sunat, ya tetap kita kuatkan berkaitan sama Allah. Zikir, zikir,
istighfar. Nah, setelah itu baru ambil Al-Qur'annya. Nah, kebetulan saya tidak mempersiapkan Al-Qur'annya kebetulan. Nah, Bapak Ibu nanti contoh saja ini buku ya. Nah, ini ketika kita sudah tutup nih, maka setelah kita siap berzikir dan kita mulailah minta kepada Allah, pegang Al-Qur'annya ya, dipegang. Tadi Bapak Ibu sudah tuliskan, bisa dibaca yang ditulis atau masih sudah ingat apa yang diniatkan tadi, katakan minta sama Allah, ya Allah, pada hari ini memohon bantuan-Mu ya Allah. Hanya Engkau yang Maha Tahu, hanya Engkau yang bisa menyelesaikan, Engkau yang punya persoalan dan sedemikian apapun hanya dengan izin-Mu ya Allah. Hamba tahu, saya tahu ya Allah, hamba punya kesalahan sebagai manusia, hamba punya salah dan dosa. Dan hamba tahu itu terjadi, dan hal ini hamba mohon untuk ampunan-Mu ya Allah. Dan hamba punya masalah saat ini. Hamba butuh ini ya Allah. Engkau Maha Pengasih Maha Penyayang, sayang hamba ya Allah. Hamba mohon padamu dan pada hamba jawaban apa atas masalah yang hamba hadapi saat ini ya Allah. Sampaikanlah apa masalah teman-teman. Nah, agar hamba bisa mendapatkan solusinya dengan izin ya Allah. Engkau berikan dengan ini. Nah, jadi setelah teman-teman yakin, betul-betul yakin bahwa Allah akan memberikannya, maka silakan teman-teman buka Al-Qur'annya dengan cara yang tidak dipersiapkan, tentunya buka dengan bebas ya, mau di mana saja, misalnya buka sini langsung buka. Nah, begitu itu buka, maka mata langsung tujukan kepada satu ayat, di mana ayat itulah yang Bapak Ibu harus tandai. Hanya di sebelah kanan, yang sebelah kanan ini langsung tandai sini ayatnya dan silahkan dibaca. Nah, baca ayatnya. Nah, setelah baca ayatnya, tandai itu di surah apa, ayat berapa. Atau kalau tadi sudah terjemahkan, nah kalau saya waktu itu kita tinggal lihat nih, oh ini ayat 117 misalnya. Tinggal lihat ke sebelahnya. Ayat 117 itu apa. Nah, dibaca. Nah, disitulah nanti insya Allah, memang tidak semua ya mengatakan, wah dapat jawaban, saya nggak dapat jawaban. Tapi pesannya yang bisa saya dapatkan waktu itu, bisa dibaca ya ke atasnya atau ke bawahnya. Nanti di situ ada jawabannya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu boleh percaya, kalau nggak percaya maka kemungkinan besar, kemungkinan kecil untuk bisa mendapatkan. Tapi kalau percaya dan yakin itu karena Allah semua, insya Allah ada jawaban. Ya. Dan saya membuktikannya. Karena saya nggak sesuai masalah hutang-hutang saya itu, maka saya cobalah, saya buka. Dan memang ternyata di ayat yang saya dapatkan itu Allah menyatakan bahwa saya harus bersabar, saya harus menunggu, ya, saya harus seperti itu intinya, agar bersabar dan menunggu itu. Nah, karena saya sudah merasakan, wah, ini ya kenapa tetap saya harus jadi orang yang bersabar. Nah, saya nggak bisa, saya penasaran juga nih, saya coba ke istri, saya ajak istri, yuk lakukan hal yang sama, saya ajarkan, dan pas selesai, nah dibuka sama istri, ternyata surat dan ayatnya berbeda, tapi inti dari isinya sama. Jadi kami harus memang bersabar menunggu, dan alhamdulillah singkat cerita di 2017 akhirnya ada Ustadz, ya Ustadz, salah satu Ustadz yang nama lah kita bilang, Pak Umar, yang dulu sama dengan Ustadz Abu Sobat yang itu, mengambil ruko di tempat rumah tempat tinggal saya itu sebelahnya. Itulah yang saya coba ya, dan tawarkan, sampaikan. Dan alhamdulillah itulah jalannya. Kita yakinkan aja, dan saya yakinkan dengan apapun itu bahwa saya tidak lagi mencari keuntungan, berapapun harganya, insya Allah selama saya tidak utang riba saya selesai, dan ini jangan sampai rugi, maksudnya rugi ini ya. Kalau rugi yang tadi lebih-lebihnya nggak apa. Intinya karena 3,5 diambil, maka 3,5 pun saya jual nggak apa. Toh kalau dicek di lembaga keuangannya di banknya itu nggak sampai lagi 3,5 tentunya, tapi masih ada sekitar 200. Nah, 200 inilah saya sampaikan karena saya butuh selesai ribanya yang diutamakan hilang, saya minta Ustaz, mohon bantu saya selesaikan yang 200 ke bank sehingga saya lepas dari riba, dan sisanya kapan Ustaz mau bayar silahkan. Alhamdulillah nggak sampai setahun ternyata dibayar selesai. Alhamdulillah. Ini contoh. Jadi saya praktekkan ilmunya, alhamdulillah saya coba praktekkan. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan. Alhamdulillah. Nah, berikutnya yang penting lagi,
Bapak Ibu, kita punya prinsip positive feeling, di mana di sini kalau kita positive feeling ini, eh, prinsipnya ini mungkin Bapak Ibu biar merasakan, ini betul-betul merasakan, yuk sama-sama dengarkan apa yang saya ceritakan. Boleh ya? Eh, ini betul-betul dicoba ya, dibayangkan ya. Jangan hanya mendengarkan saja, tapi dibayangkan. Oke, bayangkan sekarang Anda, saya bicara Anda aja lah ya, karena Bapak Ibu. Sekarang bayangkan Anda berada di dalam rumah. Nah, di rumah ini, terus karena cuaca panas, bayangkan aja cuaca lagi panas, ya sekarang lagi musim kemarau, nah, sampai di rumah, terus nampak langsung kulkas, dan memang mata tertuju ke kulkas saja, karena sana dingin. Kemudian Anda perlahan buka kulkasnya, nah, setelah dibuka kulkasnya, pas di depan mata adalah nampak cahaya kuning. Nah, cahaya kuning berpendar di dalam kulkas. Ternyata banyak buah-buahan. Ternyata di dalamnya itu ada sesuatu yang menarik. Walaupun di sana ada apel, ya, ada yang buah lainnya, tapi Anda merasakan dilewati pisang juga warna kuning dilewati. Tapi mata Anda tertuju kepada buah yang rasanya ingin mencoba dia, yaitu tertariknya dengan satu buah, yaitu jeruk nipis. Kenapa? Jeruk nipis ini ukurannya besar. Wah, hijau ke kuning-kuningan. Nah, serat-serat jeruk nipisnya terlihat jelas semua. Teman-teman langsung bayangkan jerat-jerat nipisnya terlihat jelas. Dan kalau didekatin, harumnya, nikmat ini, wangi, harum. Nah, itu sampai masuk ke dalam saraf-saraf teman-teman, otak teman-teman. Lalu Anda ambil jeruknya dan keluar, ambil dari kulkas, kemudian Anda penasaran nih, coba jeruk nipis ini. Nah, jeruk nipis sudah di genggaman. Kemudian Anda ambil pisau. Kemudian ambil pisau yang tajam, sangat tajam, jeruknya langsung dipotong. Gitu. Nah, dengan pisau yang tajam, maka terus langsung. Nah, kebayangkan ya, Anda sedang memotong jeruk nipisnya. Nah, lalu ambil potongannya. Ini potongannya yang contohnya. Jeruk nipis ini katakan ke lidah. Rasakan. Ayo rasakan. Rasa apa? Semakin lama rasanya semakin asam. Nah, Bapak Ibu lakukan itu. Bapak Ibu melakukannya, apa yang terasa? Gimana rasanya? Rasa asamnya. Nah, biasanya kalau di online ini memang nggak kelihatan, tapi kalau di offline itu dapat jawaban. Mungkin semoga Bapak Ibu juga merasakannya lah sekarang ya. Kalian bisa merasakannya. Padahal itu tidak langsung. Itu hanya rasa yang kita rasakan ya. Perasaan kita merasakan bahwa apa rasanya, Bapak Ibu? Ada yang merasakan tadi? Iya, rasa asam. Iya. Itu hanya perasaan ya. Nah, sekarang yuk kita coba cerita yang lain. Nah, Bapak Ibu bayangkan sekarang Bapak Ibu berada di taman, di taman hiburan lainnya, ya. Taman hiburan di sana banyak, ada taman tempat duduknya, ada pohon bunga-bunganya, indahnya di sana, dan juga ada tempat permainan tentunya di sana, ada, nah, contohnya ada roller coaster ya. Nah, Bapak Ibu duduk di taman nih. Ketika duduk di taman, waduh, Bapak Ibu nikmati. Yuk bayangkan di taman manapun Bapak Ibu pernah, atau bayangkan saja. Di taman ini Bapak Ibu bisa melihat keindahan. Banyak bunganya, ada rumputnya yang menghijau. Bayangkan aja, ada anak-anak bermain bola ke sana atau ke sini. Oh, gol! Bayangkan gol, anak-anak bermain ya. Nah, di sana ada juga tadi roller coasternya. Nah, kalau di sana kalau kita lihat, tahu permainan itu, tentu itu orang banyak berteriak. Kenapa? Karena dia suka bolak-balik kencangnya kan. Nah, ketika Bapak Ibu pindah nih, bayangkan aja sekarang Bapak Ibu dari kursi duduk di taman pindah ke roller coaster. Nah, Bapak Ibu sekarang bayangkan sekarang berada di posisi depan, di naik roller coaster itu, dan sekarang bayangkan Bapak Ibu sedang berjalan online, sedang berjalan mulai gitu langsung jalan. Dan Bapak Ibu rasakan sedang Bapak Ibu sedang ikut berputar, ikut menaikinya, naiknya, turunnya kencang, beloknya kencang, dan bahkan ada putar sampai yang 360 derajat di sana ya. Nah, kira-kira apa yang terasa? Apa yang terasa Bapak Ibu? Ada rasa, wah, teriak sejadi-jadinya gitu ya kalau kita naik itu ya.
Ada rasa apa? Kira-kira ketakutan, rasa ngeri. Nah, rasa itu muncul dan coba sekarang balik lagi ke taman. Apa yang terjadi? Bagaimana rasanya sekarang Bapak Ibu? Tadi waktu naik roller coaster terasa tegang, terengah-engah, ketakutan, rasanya gimana gitu ya. Nah, ketika pindah di taman, rasanya melihat lagi pemandangan indahnya bunga-bunga ini. Ternyata terasa nggak perbedaan kalau rasa yang Bapak Ibu dapatkan? Ada? Ada yang merasakannya? Nah, itulah dia. Kalau ketika kita di atas, tadi naik roller coaster itu, Bapak Ibu bisa nggak merasakan keindahan? Kan sama, taman di situ juga. Bisa nggak merasakan ada pohon, bahkan mungkin ada kupu-kupu, ada burung terbang di udara. Ada nggak sempat melihat itu? Keindahan sekelilingnya. Bahkan kalau kita di atas kan, kalau kita naik yang lala mungkin ya, kalau kita lihat keindahan alamnya, ada danaunya, ada keindahan penghijauannya. Tapi kalau naik roller coaster, kira-kira ada nggak sempat melihat itu semua? Ada? Apa jawabannya? Nah, ayo, ini masih ada orang nggak ya? Oke, nggak ada ya, nggak sempet ya. Oke, jadi itulah yang terjadi. Nah, begitulah kehidupan kita. Nah, kalau dalam ilmu ini kita sebutnya disosiasi. Disosiasi ini ketika kita tadi seperti naik roller coaster itu. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu masalah yang menegangkan, menakutkan, maka kita lupa pada sekeliling kita. Karena rasa nyaman, rasa tenang itu udah apa ya, tergantikan dengan ketegangan, kekhawatiran. Nah, makanya kalau Bapak Ibu pernah belajar ilmu lain, ya kan saya banyak tuh belajar hipnosis ada, NLP ada, Neuro Linguistic Program ya. Kalau Bapak Ibu pernah belajar itu, ada namanya konsep disosiasi. Jadi ketika kita keluar dari diri kita saat melihat sesuatu yang lebih luas, nah, kadang kita bisa terpaku pada satu emosi tertentu. Makanya kita harus mencari solusi yang lebih baik, yang lebih nyaman untuk menyelesaikan perasaan kita. Jadi dalam kehidupan juga seperti itu, Bapak Ibu. Di mana dalam kehidupan kita lakukan disosiasi. Sederhananya gini, ketika tadi di taman dan bukan di posisi main roller coaster itu, apa yang terjadi? Disitulah kita merasakan, wah, indahnya, nikmatnya. Dalam kehidupan kita cari posisi yang nyaman, tenang, ya, tentram. Itu kapan? Ada nggak Bapak Ibu rasakan? Kapan? Ayo, ada yang tahu? Kapan Bapak Ibu bisa merasakan ketenangan, nyaman? Ada nggak? Nah, dalam kehidupan Bapak Ibu mungkin selama ini sibuk dengan permainan roller coaster tadi. Ya, sibuk dengan kerjanya, sibuk dengan bisnisnya, belum lagi nanti bisnis belum dapat uang, ya, yang lagi utang sudah datang dengan penelpon, sibuk dengan kerjaannya, ya kalau kerjaannya alhamdulillah sesuai syariah, maksudnya melakukan yang benar-benar benar. Tapi kalau melakukan yang sebaliknya, ya banyak kan, bukan hanya riba yang bermasalah. Kalau riba mungkin dalam bisnis banyak bermasalah, tapi kalau dalam pekerjaan yang banyak masalah apa? Ri juga depannya, riswah. Yaitu apa? Suap menyuap. Dalam kehidupannya sering menyogok, suap menyuap. Dan padahal itu jelas-jelas haram. Kecuali satu, suap. Yang boleh menyuap dan disuap. Boleh ya, ada menyuapi anak, disuapi orang ibu, istri. Ya, itu boleh, itu beda. Itu intermezzo aja ya. Nah, supaya happy. Nah, kapan di saat Bapak Ibu berada dalam taman yang Bapak Ibu rasakan tadi? Jangan selalu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan, wah, roller coaster kita lagi sibuk sana sibuk dari sana sini, nggak tentu akhirnya apa, hilang ketenangan, kedamaian. Makanya Allah itu maha kuasa, maha luar biasa ya. Kalau saya katakan kenapa, Allah telah berikan waktunya kepada kita. Bagi yang muslim, ingat, ada jeda-jeda waktu yang diberikan khusus untuk kita. Di pagi hari sebelum kita mulai, kita diminta untuk menyediakan waktu kita untuk merasakan ketenangan, ketentraman. Dan di saat kita mulai sibuk bekerja, ada sunnahnya diminta kita. Yuk, sebelum ya kita coba sholat duha. Kalau pagi sholat subuh. Nah, saking sibuknya bekerja, duha pun lewat, tapi sibuk kita bekerja, bekerja, bekerja. Tapi ada dikasih Allah, wahai hambaku, kamu harus butuh waktu untuk ketenangan. Nah, masalahnya kita, waktu istirahat yang kerja, ya digunakan untuk makan, untuk berseloroh, ya, untuk bercanda dengan teman-teman dan lainnya. Habis waktunya. Nah, padahal energi yang besar itu adalah di awal waktu.
Apalagi kalau kita berjamaah, energi positif sama orang-orang yang berada di sekitar kita itu luar biasa. Nah, energi-energi ini kalau kita nggak coba cas lagi, bagus lagi, positif lagi, itu bagaimana? Padahal Allah sudah kasih waktunya. Di taman tadi kan kita ngecas tuh energi positif yang dari bunga-bunga kita lihat burung kupu-kupu, wah indahnya. Itu energi positif yang datang. Nah, sekarang Allah kasih sebenarnya. Saking sibuknya siang, Allah kasih jam 12-an waktunya sholat zuhur. Tapi kita ada enggak? Ya kalau sholat alhamdulillah, kalau enggak kadang lewat astagfirullah. Nah, menjelang sore waktunya ngantuk mulai lelah terasa, Allah kasih lagi kesempatan. Wahai hambaku, ini panggilanku, panggilan asam datang. Kita malah apa? Sibuk mungkin atau malah ada yang mungkin tidur astagfirullah. Jangan sampai kalau kerja tidur, tapi kalau usaha ya itu. Nah, harusnya kembali kepada Allah untuk menghadapnya, menenangkan diri kita bahwa inilah yang sudah kukerjakan. Sampai lagi di rumah malam, kita dikasih lagi waktu. Nah, kenapa? Apakah ini sudah kita lakukan? Nah, ayo jawabannya. Tentunya ini yang Bapak Ibu tahu masing-masing ya, yaitu ibadah bisa sebagai alat untuk positif feeling. Jadi ingat ya, ibadah bisa sebagai alat untuk positif feeling. Dan kalau memang yang sholat wajibnya sudah, sholat sunnahnya mungkin sulit, maka berzikir paling mudah. Masa nggak bisa berzikir? Ingatlah, nah ini di surat Ar-Ra'd ayat 24, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram, jadi tenang. Ayo, saudara-saudaraku, teman-temanku, kan itu. Nah, kalau sholat, ini saya tambahkan di hadis riwayat. Kalau kita tinggalkan sholat dengan sengaja, bagaimana kita mau mendapatkan apa yang kita inginkan? Karena dikatakan di sini, karena sesungguhnya barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh lepaslah darinya perlindungan. Nah, banyak lagi ibadah-ibadah lain, tidak hanya sholat, Bapak Ibu bisa sedekah. Begitu Bapak Ibu sedekah, itu energinya juga luar biasa. Bapak Ibu ini mungkin kalau uang, kita pegang uang, ya pegang uang, wah, biasanya apa yang terjadi? Kita kalau uangnya merah, ini merah, tadi bukan uang merah, nah kita tarik ulur. Nah, akhirnya adalah ganti uang abu-abu. Padahal ketika itu kalau kita berikan energinya luar biasa. Apalagi dengan ikhlas, wah itu akan dahsyat. Kalau Ibu udah tahu lah ya, keajaiban sedekah. Nah, banyak energi lainnya yang bisa kita lakukan dengan ibadah, menenangkan diri kita. Nah, kalau saya, alhamdulillah sekarang salah satunya Bapak Ibu, saya berbagi seperti ini. Kalau dulu sebelum pandemi saya sering seperti ini juga. Saya jadikan dakwah sebagai poros hidup saya. Dan banyak training saya, banyak seminar saya, termasuk hari ini, Bapak Ibu, ya mohon maaf, kalau di sini, ya kalau yang non-muslim mungkin bisa tahu ya, inilah bagian dari dakwah saya. Makanya selalu saya sampaikan ada dalilnya, ada mengajaknya. Ayo, jangan tinggalkan sholat, sholat di awal waktu, karena energi luar biasa. Itu bagian dari dakwah. Nah, saya juga sama, saya punya banyak kelas. Ya, salah satunya MHSB itu yang saya buat gratis. Kemarin udah pernah ikut ya. Siapa yang udah ikut kemarin MHSB? Online. Biasanya saya buat offline. Nah, saya juga punya kelas Spiritual Mindset Training dan Terapi, SMTT. Nah, ini dahsyat ilmunya juga saya berikan. Nah, ini berbayar. Ini offline ini kemarin berbayar harganya 750.000, promonya 500.000. Ini tahun sebelum pandemi, 2017-2018. Nah, sekarang siapa yang mau? Itulah kita. Jadikan ketenangan itu di saat-saat kita bisa mendekat kepada Allah dan bermanfaat buat banyak orang. Itu energinya luar biasa Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menyampaikan sesuatu, seperti saya malam hari ini, berapapun saya sudah berkomitmen memang sharing for entrepreneur ini via Zoom, saya akan berikan insya Allah sekali sepekan. Walaupun hanya 2 orang yang hadir, saya tetap hadir. Alhamdulillah hari ini termasuk banyak. Ya, berapapun saya tetap hadir. Kenapa? Energi ini akan saya tularkan. Dan ini tidak cukup sampai di online Zoom karena memang tidak semua orang bisa online bersamaan. Tapi bisa saya rekam, ada videonya ditonton oleh lain. Nah, jadi energi-energi yang positif ini Bapak Ibu dan juga kapan kita menerima ketenangan itu kita jadikan ambil jalan. Salah satunya juga saya mengajak teman-teman kalau di sini yang mau menyelesaikan utang riba, mau dapatkan fundamentalnya, saya ada kelas juga online. Dan ini online berbayar karena saya bukan sendiri kali ini. Ini harganya juga sangat murah, teman-teman. Hanya dengan
ya 100.000 itu pun coret jadi 47.000 saja. Nah, insya Allah nanti berarti ini hari Sabtu, Ahad, Senin depan itu kita akan belajar ini. Hanya 47.000 Bapak Ibu bisa dapat ilmunya, fundamentalnya bagaimana agar tidak kembali lagi terjerat utang riba. Jadi harus pahami konsekuensi utang riba di dunia apa, di akhirat bagaimana, dan 4 langkah melunasi utang ribanya bagaimana. Nah, ini ada 3 orang pemateri, termasuk saya di dalamnya. Ada yang mau gratis nggak ini? Ada yang mau dapat ini gratis? Wah, ini sudah ada yang ikut ya. Kemarin ikut kelas mentoring saya, tapi yang khusus yang kemarin baru beberapa hari yang lalu ya, karena ini kan baru dulu kan, maka dapat ini gratis. Nah, ada yang mau dapat gratis? Ayo, siapa yang mau gratis? Oke, ada ya. Yang mau gratis boleh. Bapak Ibu ikut mentoring saya, itu pun saya berikan dengan harga yang sangat-sangat murah, dan itu mulai dari harganya bahkan dulu di awal di bawah 100.000. Saya jual di bawah 100.000, tapi setiap saya membuat seminar seperti ini, harganya terus naik. Dan sekarang sudah di tanggal 21. Mungkin minggu depan atau awal bulan depan itu harganya sudah di atas 200. Jadi dimulai di bawah 100, naik terus 100,35, bahkan 2 minggu lalu itu masih 175. Jadi dari harga 500, ini harga normal 500, turun, saya turunkan paling rendah, nanti naik lagi. Nah ini 195.000, Bapak Ibu sudah dapatkan 10 bonus dan ikut 1 hari itu program belajar dengan saya. Tapi belajar apa ini Pak? Belajar bagaimana memiliki bisnis, Bapak Ibu langsung dapat jalankan tanpa harus keluar uang, tanpa modal. Kenapa? Karena saya langsung contohkan prakteknya. Ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita padukan di sini mulai dari positive thinking, positive feeling. Bagaimana agar bisnis yang kita jalankan bisa menghasilkan dan terus bertumbuh semakin besar dengan keyakinan kita, positive thinking. Dan perasaan kita memulainya juga yakin ini akan mendapatkan hasil. Nah, apalagi saya berikan panduan dan banyak bonusnya. Jadi prakteknya saya kasih langsung Bapak Ibu, ada yang bisa dijualkan dan itu gratis. Nah, tapi kalau saya bilang kenapa tanpa modal sebelumnya, ya mohon maaf, kalau ini sebenarnya Bapak Ibu bisa jualkan program saya. Dan Bapak Ibu tahu, nanti di akhir akan saya kasih tahu rahasianya. Nah, saya kasih tahu dulu nih, kenapa ini menarik. Ya, pertama, dengan harga 195.000, Bapak Ibu dapatkan 10 bonus dan dahsyat-dahsyat. Apa itu 10 bonusnya? Pertama ini, satu. Nah, Bapak Ibu dapat bonus harga produk ini ya 135.000. Walaupun harga promo bisa bebas Bapak Ibu buat. Nah, seperti dikatakan keuntungan di sini bisa 100%, Bapak Ibu bisa jual 135%. Nah, dikatakan boleh dijual ulang, harga jual bebas. Bapak Ibu mau jual berapa ini? Wah, 50.000 boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Kalau 75 boleh, boleh. Kalau saya jual 200 boleh, boleh. Selama Bapak Ibu memang bisa menjualnya, jualkan, bebas. Dan ini Bapak Ibu sudah disiapkan copywriting dan Anda di aplikasi online. Oke, enak ya bonus pertama. Bonus kedua, Bapak Ibu yang punya bisnis apapun itu punya kesempatan belajar. Ada contekan copywriting sosmed, ini diberikan gratis. Nah ini kita masuk ya ke praktisnya. Bapak Ibu punya ilmunya, kita praktikkan langsung. Jadi saya sampaikan ini karena ya insya Allah bermanfaat juga dan bisa kita praktekkan dengan ilmu yang kita dapatkan. Yang bonus ketiga, ini berbayar. Kalau dibilang 197.000, Bapak Ibu bisa dapatkan ini gratis. Namanya bonus gratis. Nah, ini kalau promo ya mungkin promo tetap berbayar Bapak Ibu. Ya, lumayan. Dan ini juga ada bonus keempat, ini gratis. Ya, video-video ini Bapak Ibu ada 20. Ya, kalau bisa dibaca ini tipe orang kelas miskin, menengah kaya, bagaimana tips hemat, ini Bapak Ibu bisa dapatkan gratis. Nah, ada 5 bonus yang kelima, video e-course Millionaire Matrix. Nah, ini juga luar biasa. Strategi belajar, prioritas waktu, jago ngatur duit. Nah, ini dapat semua. Strategi meningkatkan jumlah pelanggan, Bapak Ibu dapatkan gratis videonya. Dan yang bonus ke-6, ini juga gratis audio langsung dari Richard Branson. Ini luar biasa, ada salah satu mentor saya juga, yaitu Pak Yes. Nah, itu Bapak Ibu bisa dapatkan temannya. Nah, yang dasarnya lagi Bapak Ibu sekali mendaftar harga 195.000, ketika ada kelas mentoring saya bulan depan, Bapak Ibu tidak perlu bayar lagi 195.000 atau nggak perlu bayar 100.000 atau berapapun. Kenapa? Karena receipt atau belajar ulangnya gratis. Luar biasa, gratis ya, gratis. Jadi 195.000 bulan depan saya ikut lagi boleh Pak, nggak bayar? Enggak. Nah, dasarnya lagi Bapak Ibu, ada bonus lain lagi. Ini yang punya utang.
boleh baca pengalaman-pengalaman orang luar biasa di sini. Caranya bagaimana? Ini Bapak Ibu, promonya 50.000 nih ya. Bapak Ibu tidak perlu bayar 50.000-nya, gratis. Nah, tadi ada saya sampaikan tadi, saya sama teman-teman buat acara. Bagi Bapak Ibu yang malam hari ini juga saya berikan gratis bonus ini. Pak, ini ada harga 47.000, apakah saya perlu bayar? Enggak perlu bayar, gratis. Ya, oke. Yang terakhir, yang ke-10. Nah, ini Bapak Ibu, ini ilmunya dahsyat, hypnosis dan self confidence mastery. Nah, dua bonus ini kalau dihitung harganya 39.000, ini Bapak Ibu nggak perlu bayar, gratis. Loh, Pak Rahmat kok bisa berikan seperti gratis? Saya ini Bapak Ibu, saya bayar. Jadi Bapak Ibu ikut tadi seminar fundamental penyelesaian utang riba, apakah gratis? Saya gratiskan itu tidak, saya bayarkan Bapak Ibu. Saya bayarkan itu ke tim yang untuk bisnis itu. Sama, ini saya bayarkan, ini berbayar semua Bapak Ibu, tapi saya berikan khusus Bapak Ibu gratis. Kenapa? Energi tadi. Karena energi yang positif, energi baik itu insya Allah akan balik. Nah ya, itu dasarnya. Dan ini berapa tadi Bapak Ibu masih ingat? 500.000. Tapi coret, Bapak Ibu bisa saja minggu depan atau bulan depan harganya sudah naik dari 190.000. Bisa saja seperti ini. Tapi sementara kita masih coret dulu. Berapa jadinya? Hanya 195.000. Tapi ingat, ini tidak semuanya dapat, hanya untuk 10 orang pendaftar pertama yang ada pada malam hari ini. Untuk pendaftarannya, Bapak Ibu bisa ikuti di sini. Ya, Bapak Ibu kalau bisa diketikkan, atau kalau tidak sebentar saya coba ambil linknya, bisa nggak ya? Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung ketikkan https /2 s.id, kemudian daftar mentoring bisnis basic. Nah, kalau enggak saya kirimkan di chat. Nah, ini di chat Bapak Ibu sudah saya kirimkan, Bapak Ibu boleh klik dan langsung terhubung. Oke ya, bisa dilihat ya. Nah, ini di chat. Oke, saya kirim sekali lagi, ada yang baru masuk. Nah, di chat ini Bapak Ibu klik langsung terhubung. Nah, Pak, ada pertanyaan? Ada? Nah, tenang, saya ada kasih bonus satu lagi nih. Ini bonus hari ini terakhir nih pembayarannya. Apa itu? Nah, yang khusus 3 orang lunas tercepat malam hari ini, maka saya kasih bonus ini gratis. Ya, bonus khusus. Wah, ini belum keluar ya. Maaf. Ini bonus khusus nih. Untuk 3 orang yang lunas tercepat malam hari ini. Kenapa? Karena malam ini ditutup pendaftarannya. Besok itu harganya sudah naik dan Bapak Ibu tidak lagi gratis. Nah, ini saya bayar Bapak Ibu. Saya bayarkan ke penyelenggaranya. Jadi kalau di total-total tadi berapa udah Bapak Ibu? Hanya dengan 195.000 sesungguhnya kalau di total rupiahnya semua Bapak Ibu sudah lebih 200.000 yang Bapak Ibu bayarkan. Mungkin sudah hampir tadi 250, 300.000 lebih itu. Tapi Bapak Ibu tidak perlu bayar. Nah, ini saya bayar Bapak Ibu, saya akan bayarkan nanti. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau saya sudah ikut daftar di seminar fundamental yang 47.000? Oke, kalau ada yang memang di sini banyak mendaftar di seminar fundamental dan tadi ada bonusnya yang ke berapa tadi? Ke-8, Bapak Ibu boleh nanti saya gantikan sebentar ya. Minggu lalu saya ada kasih bonus satu yang tidak masuk hari ini di sini, yaitu bonus tercepat. Bonus tercepatnya bukan ini kalau minggu lalu, tapi e-course belajar copywriting. Nah, bagi yang sebentar ya, saya kasih bonus. Bagi yang sudah mendaftar seminar fundamental, kita bisa ambil bonus gantinya. Dan bagi mungkin yang sudah mengambil ini, sudah daftar nih, tapi seminar fundamental belum. Nah, maka ini juga bisa diganti dengan, nah ini, bisa diganti dengan ini. Biayanya juga tetap 50.000. Nah, Bapak Ibu dapatkan 50 tips copywriting praktis, konsultasi tanpa batas waktu, dan 3 bonus eksklusif. Ini Bapak Ibu ganti dari, kalau Bapak Ibu sudah daftar yang WA Marketing atau belajar seminar fundamental itu. Jadi tetap Bapak Ibu saya kasihkan bonus. Oke, ini kalau mau daftar, ya itu sama ya, Bapak Ibu bisa. Nah, ini khusus bagi yang sudah mendaftar fundamental atau WA Marketing ya, silakan. Oke, di akhir, alhamdulillah sudah lewat waktunya. Satu hal yang merubah kehidupan kita adalah kemauan Bapak Ibu. Nah, mentoring ini berapa tadi? 195.000. Bagaimana caranya supaya bisa ikut dapat gratis? Caranya, Bapak Ibu ikuti peluang income yang saya tawarkan.
Bapak Ibu bisa mengikuti komisi affiliate, yaitu menjadi afiliasi online. Closing, Bapak Ibu ada yang mendaftar 195.000, maka Bapak Ibu dapat 100.000. Jadi kalau closing 2 saja, Bapak Ibu sudah bisa gratis, bahkan bukan hanya gratis, bahkan dapat untung. Iya, untungnya berapa? Untungnya 5.000. Kan 195.000, berarti masih ada balik 5.000. Tapi gratis kan? Dan bisa nggak? Bisa. Kembali kepada kita. Bagaimana kekuatan positive thinking kita, positive feeling kita, dan ini luar biasa dahsyat hasilnya. Nah, makanya ilmu yang saya berikan ini digunakan untuk ini bisa. Bapak Ibu mau gunakan untuk yang lain, silahkan. Nah, tentunya ilmu ini kembali kepada kita. Nggak ada apa-apanya yang kita pelajari kalau tidak kita praktekkan. Bukan karena hebatnya saya, bukan karena bagusnya makna rezeki ini, atau bukan karena bagusnya apapun yang Bapak Ibu dapatkan pada malam hari, tidak. Tapi hebatnya, luar biasanya itu kalau Bapak Ibu sendiri yang menentukannya. Kalau Bapak Ibu sendiri mau melakukannya, insya Allah dapatlah dia. Ya. Jadi pelajaran kita pada malam hari ini itu luar biasa. Kita padukan positive thinking dan positive feeling. Insya Allah akan menarik rezeki, menarik energi-energi, itu energi kuantum kalau Bapak Ibu pernah ikut sebelumnya itu yang luar biasa. Dan ketika kita menarik itu, ada yang akan membuat kita semakin kuat, semakin terpacu, yaitu nanti Bapak Ibu ikuti bagian ketiga. Kalau Bapak Ibu sudah dapatkan positive thinking, feeling, maka yang ketiga itu akan Bapak Ibu dapatkan semakin dahsyat, luar biasa, menarik rezekinya akan semakin dahsyat. Apa itu? Positive motivation. Jadi pada malam hari ini kita sudah cukupkan sampai di sini. Jadi apapun itu yang kita hadapkan, dapatkan dalam kehidupan Bapak Ibu, yuk nah ini kesimpulannya, kita jadikan sebagai taman-taman kita kembali kepada Allah, kembali kepada bagaimana kita Bapak Ibu mengingat bahwa ada yang menciptakan kita, kesempatan kita untuk hidup, bersyukur kita. Dan jangan kita sibuk dalam roller coaster tadi. Dan juga ketika ada musibah datang, itu kita rubah pikiran kita, perasaan kita, bahwa ini adalah anugerah. Karena selalu ada hikmah di balik musibah, ada selalu kebaikan di balik itu semua. Oke, kemudian apa lagi yang bisa Bapak Ibu ambil? Ya, Bapak Ibu kalau memang mau mendapatkan jawaban, silakan gunakan tadi. Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, tapi bisa insya Allah membantu mendapatkan jawaban. Dan selalu berada di lingkungan yang positif, Bapak Ibu akan mendapatkan energi yang positif. Insya Allah dengan positif feeling ini, perasaan yang positif akan membuat Bapak Ibu semakin mantap, semakin kuat mendapatkan hasilnya, mendapatkan berpikir positif tingginya semakin kuat juga. Insya Allah energinya akan semakin mantap, dan nasib yang Bapak Ibu tadi berawal dari pikiran itu akan semakin kencang, semakin pasti, karena iman itu bukan perasaan kita juga, keyakinan kita juga akan menguatkan kita. Nah, kalau Bapak Ibu serius menjalankan kedua apa yang sudah dapatkan ini, insya Allah siap-siap akan mendapatkan magnet rezekinya, ya. Insya Allah akan terjadi mereka atau keajaiban-keajaiban yang tanpa kita sadari. Mungkin itu. Dan terakhir saya sampaikan bahwa kita masih diberikan Allah tangan, yuk kita bercermin seperti bercermin kepada tangan kita, katakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan bertanggung jawab atas kesuksesan saya kecuali saya sendiri. Oke Bapak Ibu, bisa katakan seperti ini ya, langsung. Tidak ada seorang pun yang akan bertanggung jawab atas kesuksesan saya kecuali saya sendiri. Dan kepalkan, yakinkan, aku bisa, aku bisa. Padukan tadi, positive thinking, positive feeling. Bismillah. Ya, Muslim takbir. Allahu Akbar. Oke, waktunya untuk action. No excuse, Bapak Ibu. Untuk mendapatkan rekamannya, silahkan datang atau masuk ke sini. Insya Allah, rekaman di sana banyak sekali Bapak Ibu bisa dapatkan, karena saya masukkan semua rekaman dari Sharing for Entrepreneur ada di sana. Jadi bukan hanya yang malam hari ini, tapi yang part pertama atau bagian pertama Bapak Ibu bisa ikuti, dan yang sebelum-sebelumnya juga bisa ikuti. Jadi tidak ketinggalan apa yang pernah saya berikan gratis. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan? Oke, yang kalau mau mungkin ini saya kirim nih. Silakan klik link ini bagi yang belum daftar ya, bagi yang belum registrasi. Kalau yang sudah, Bapak Ibu tinggal masuk ke member areanya. Oke, itu saja. Saya target memang 45, tinggal 2 menit menuju 45. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, silakan langsung WA saya di nomor 085355517722. Kalau yang di Medan boleh datang ke tempat saya, Jalan Bunga Rite Kompleks Springfield, nomor 8E, Medan Tuntungan. Oke, Bapak Ibu, silakan juga kunjungi saya di IG, Facebook, YouTube,
TikTok juga ada, LinkedIn juga bisa, dan lain-lainnya. Oke, ada lagi mau bertanya? Kapan mentoringnya? Mentoring itu insya Allah Senin depannya. Jadi Bapak Ibu, Senin depannya itu Senin waktu dekat ini kita seminar fundamental tadi mengenai tata riba. Senin depannya insya Allah kita belajar mentoring bersama saya. Jadi bagian ketiga untuk ilmu yang kita dapatkan malam hari ini, insya Allah kita akan adakan lagi Sabtu malam depan. Atau kapan pastinya akan saya kabari lagi. Tapi insya Allah sebelum acara mentoring. Karena kan Senin mentoring. Oke, selesai sampai di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu yang sudah hadir untuk menyimak dan mendapatkan ilmunya yang dahsyat. Wah, ini saya solid. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, 1 menit ke depan kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Oke, boleh di japri saya. Oke, boleh nanti japri saya. Uh, kalau mau nomor handphone saya, oke saya catatkan di sini 085355517722. Oke, itu ya, silakan. Oke, kalau memang sudah ada, tidak ada lagi, sudah cukup semuanya. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita bacakan bersama-sama. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu atas semua waktu dan kesempatan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mohon ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah di sini ramai ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya insya Allah. Bagaimana the power of motivation. Izin ya Bapak Ibu saya close.